Presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Diana dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Untuk anggota dari kelompok 5 itu ada 4 orang, yaitu ada Abdullah, ada saya, yaitu Adita Nyaning Tias, ada Devina Aisyah Giana Fani, dan Neisha Ayu Junianti. Sebelum kita masuk ke materi, yaitu pendapat para tokoh-tokoh Universitas Negeri Jakarta, saya akan menyampaikan pendahuluan terkait materi kami kali ini. Jadi, pendidikan adalah segala tindakan yang terencana dan disengaja yang dilakukan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab moral untuk membantu anak menjadi dewasa dan mandiri. Pendapat tersebut menurut Lafayette, Driarka, dan Laszlo. Selanjutnya, tujuan pendidikan adalah menjadikan seseorang menjadi bisa memuliakan manusia dan memanusiakan manusia. Manusia tidak hanya diberikan pengetahuan dalam pendidikan atau moral knowing, namun diberikan pembelajaran sikap atau manusia sebagai religi atau moral feeling. Kemudian, psikomotorik atau moral action. Ketiga tersebut terhubung dalam pendidikan atau disebut sebagai dimensi karakter. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya ini ada pemikiran dari Prof. H. Pendidikan sendiri menurut beliau adalah menafsirkan fungsi pendidikan sebagai agen perubahan. Proses pendidikan harus berjalan secara demokratis, menghormati hak anak didik, dan bersifat transformatif. Pendidikan tidak hanya penekanan pada aspek intelektual semata, melainkan pada aspek moral. Ada pendidikan multikulturalisme, yaitu dilihat dari keberagaman yang Indonesia miliki. Pendidikan dapat diartikan sebagai gagasan yang menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam kehidupan. Tujuan dari pendidikan ini yaitu untuk menanamkan sifat simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya seseorang yang berbeda. Kemudian ada kritik pada kurikulum. Di sini pelaksanaan sistem ujian nasional. Sudah diketahui bahwa pelaksanaan ujian nasional telah dihapuskan oleh beliau.
Alasannya karena sistem ujian nasional dianggap mematikan kreativitas siswa karena memberlakukan standar yang sama untuk setiap peserta didik. Kemudian ada ilmu pendidikan harus dipadukan dengan ilmu pengetahuan yang multidisiplin. Multidisiplin di sini merupakan pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relevan. Jadi dengan menerapkan lebih dari satu disiplin akan memperoleh berbagai perspektif dalam pembelajarannya. Kemudian ada pedagogik ekosferis. Pendidikan dalam pemikirannya ini harus pengaruh-pengaruh dan mengeksplor ilmu pengetahuannya tidak sebatas ruang kelas atau sekolahnya, melainkan peserta didik dapat mendapatkan pengetahuan dalam lingkungan lain seperti keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian pedagogik konservatif. Pendidikan hanya sebatas teknikalitas. Teknikalitas di sini adalah pengajaran ilmu pendidikan yang hanya dilakukan oleh ahlinya atau dapat dikatakan oleh pengajar saja. Jadi dengan teknikalitas dalam pembelajaran, proses pendidikan hanya berupa proses transmisi kebudayaan semata. Kemudian pedagogik futurisme. Pendidikan tidak hanya harus memperhatikan disiplin dan kondisi sosial, budaya, lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan masa depan. Kemudian ada pendekatan sosial pemberdayaan. Pendidikan ialah menyadarkan keberadaan budaya dan ekonomi masyarakat. Pedagogi transformatif berfokus pada individu yang partisipatif di dalam perubahan sosial. Tujuannya ialah menyadarkan dan mengembangkan individu dan masyarakat. Selanjutnya adalah Profesor Dr. Koni Priyaskira Seniawan. Beliau lahir di Ngawi, Madiun, Jawa Timur pada November 1930. Kemudian beliau menyelesaikan B1 dan B2 Ilmu Pendidikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1958. Selanjutnya beliau menyelesaikan S1 Psikologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1962 dan meraih gelar doktor kependidikan di IKIP mendalami bidang ganda pada tahun 1976 untuk bimbingan publik tahun 19